Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Mari sama-sama kita syukur kepada Allah. At-tahmidu wa thana'u wa ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala. Terutama pada pagi hari ini kita bisa hadir dan bergabung dalam majelis di Majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Al-Anbiya ayat 19 ya, bagi yang bawa Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Bagi Allah apa yang man fis samawati wal ard, orang-orang yang ada di langit dan di bumi. Ada ma fis samawat, ada man fis samawat. Meskipun di dalam ilmu nahwu man sama ma itu bisa kata man juga bisa mengandung kata ma, apa ya. Itu ilmu lama ya. Makanya diterjemahkan itu man fis samawat, segala apa yang ada di bumi. Itu namanya man bimakna ma. Yani bukan hanya orangnya, tapi ya termasuk apa aja. Man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbirun. Dan yang ada di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadati, tidak sombong dari menghamba Allah, tidak congkak dari ibadah. Wala yastashirun, dan tidak pernah merasa letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka bertasbih malam dan siang. La yafturun, tidak pernah futur, tidak pernah berhenti. Amittakhadhu alihatan minal ard hum yanshurun. Di dua ayat ini Allah menegaskan tentang apa yang dalam kuasa Allah, yakni apa yang ada di langit dan bumi. Ini istilah langit dan bumi itu sebenarnya sama saja artinya seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk adanya di langit dan di bumi. Nah, istilah bumi itu tempat yang memang dihuni makhluknya ini. Langit adalah bab lain yang belum dihuni itu. Ya, angkasa itulah namanya langit. Yang nanti baru ilmu setelah sekian abad baru ketahuan itu namanya ilmu planet-planet. Semua ya makhluk Allah itu miliknya Allah, gitu ya. Nah, Allah tegaskan, dan yang ada di sisi Allah itu tidak congkak dari ibadah dan tidak letih. Jadi manusia tidak usah sombong, karena yang di sisi Allah berarti jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari apa. Itu tidak pernah congkak dari ibadah kepada Allah. Nah, ini yang nanti menarik. Dibanding makhluk lain, kita kan termasuk yang paling lemah. Dibanding makhluk lain. Ya, makhluk mukallaf ini kan ada 3. Makhluk Allah itu dibagi menjadi 2 ya, makhluk Allah. Ada makhluk mukallaf yang dibebani perintah Allah atau dibebani syariah. Gampangnya gitu lah. Dan ada makhluk ghairu mukallaf, makhluk yang tidak dibebani. Yang tidak dibebani itu ada 2. Yang tidak dibebani itu namanya hayawanat
dan jamadat. Ini istilah di dalam syariah. Hewan-hewan dan perkara-perkara yang tidak bergerak. Kayak pohon itu kategorinya jamadat, yakni yang tidak bergerak. Istilahnya selain hewan. Meskipun ya nanti di biologi termasuk makhluk yang hidup ya. Namanya hayawanat dan jamadat. Atau terkadang ya hayawanat, nabatat, jamadat. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan perkara-perkara yang tidak bergerak. Itu tidak mukallaf. Makanya mereka hidup nggak dibebani syariah. Ya misalnya ya mereka punya rumus sendiri hidup. Allah sudah kasih dan nggak ada batasan halal haram. Nah karena nggak ada batasan halal haram, ya mereka akhirnya nggak ada proses lanjutan. Ya kucing nggak dihisap, karena emang dari awal dia disuruh hidup saja. Jadi kalau kita atau logika ini jadi menarik tentang kita itu. Ya makanya kucing yang nggak berlaku padanya hukum mencuri. Demikian juga burung ya nggak berlaku padanya hukum curi. Terus mereka gimana hidup? Ya udah mereka yang akhirnya oleh manusia disebut yang kuat dominan, yang lemah kalah. Itu manusia nyebutnya. Jangan mereka juga nggak terasa. Kan kita doang yang nyebut dia. Hidup kayak hutan belantara yang kuat dominan. Ya jangan-jangan mereka nggak ngerasa. Kan kita nggak pernah nanya. Bagi dia normal aja bisa jadi. Karena tidak mukallaf ya begitu aja hidupnya. Di hutan ya udah sebisanya. Dan yang menarik mereka hidup sesuai dengan umurnya. Karena nggak mukallaf gitu. Karena nggak mukallaf maka penyakit juga mungkin nggak terlalu ribet. Karena nggak mukallaf. Dan lain-lain lah. Nah, kedua makhluk yang mukallaf, makhluk yang dibebani. Taklif itu beban bahasanya, dibebani, ditugaskan. Yakni dibebani syariat. Itu ada 3. Malaikat, manusia, jin. Malaikat dari cahaya, manusia dari tanah, jin dari api. Oke ya, itu asal muasal, bahan bakunya. Jadi Allah terserah membuat makhluknya dari bahan baku mana ya terserah Allah lah. Itu menariknya. Ya konstruksi malaikat hidup gimana? Ya manusia nggak akan tahu kecuali dokter malaikat. Malaikat punya rumus hidup sendiri. Ia dibani syariat dan dikasih rumus taat. Itu menarik ya. Dia tidak kasih ruang untuk tidak taat. Allah tempatkan. Itu makhluknya dicipta taat. Dia tidak punya pilihan untuk tidak taat. Kelar nih malaikat. Nah, jumlah malaikat bisa lebih banyak daripada jumlah pasir di laut. Jadi banyak makhluknya Allah Ta'ala. Nah, tinggal yang dua makhluk ini dibebani syariat dan dikasih pilihan. Jadi memang dicetaknya punya pilihan. Ini dicetaknya udah nggak punya pilihan. Nah, di antara dua ini dipilihlah manusia untuk mimpin makhluk ini. Nah, nanti akan kita jadi bahas. Untuk mimpin makhluk Allah yang ada di langit dan bumi itu. Termasuk mimpin malaikat. Karena malaikat itu di luar jangkauan manusia, ya udah. Jadi kita hanya mimpin jin dan makhluk lain. Makanya karena dia pemimpinnya, maka banyak dikasih fasilitas dari makhluk lain dan lain-lain lah. Itu sudah dipahami. Masuk ke ayat, Allah tegaskan yang ada di sisi Allah, yakni para malaikat, itu enggak congkak ibadah. Jadi manusia enggak usah ngada-ngada. Kalau bahasa digampangin gitu ayat ini. Enggak usah congkak. Ada lebih banyak jumlah dari manusia yang taat kepada Allah dan enggak letih. Makanya disebutkan kalau manusia ini semuanya pada posisi
kufur full kepada Allah, semuanya itu tidak mengurangi sedikit pun kuasa Allah. Atau sebaliknya, pada seluruh manusia ini pada posisi full taat, itu juga nggak nambah kuasa Allah. Jadi ketaatan ini adalah kebutuhan kita untuk taat. Karena kalau nggak taat, kita yang susah. Kalau Allah nggak butuh taat, kita juga tidak butuh, nggak ngaruh maksiat kita. Kita yang butuh taat. Kita yang butuh taat supaya hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi syariat ini bukan dalam rangka Allah, tapi dalam rangka kebaikan hambanya. Ini yang perlu dipahami. Jangan dibalik-balik. Kalau Allah sudah selesai, Allah maha. Nah, pesan dari ayat ini, pertama, betapa kita harus malu, harus bisa iktidak, mencontoh hamba-hamba Allah yang selalu menghamba kepadanya dan tidak letih, bertasbih siang dan malam. Mereka itu adalah malaikat. Itu makanya Syekh Atiyah rahmatullahi alaihi, salah satu ulama besar di Madinah, ketika mengomentari tentang orang mukmin yang berpuasa, kalau orang mukmin berpuasa dengan sifat begini, sampai tidak ada kesalahan dan kemaksiatan, ia bisa jadi lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena ia dikasih pilihan untuk maksiat, tapi memilih untuk taat. Ini pertama, agar kita bisa malu dan mencontoh makhluk-makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang seluruh yang ada di langit dan bumi itu miliknya Allah. Artinya Allah akan memperlakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan sudah nyata bagi Allah, sudah keluar ketetapannya kan, yang mengingkari akan diazab. Karena itu miliknya Allah. Jadi karena ini kita miliknya Allah, maka kita nggak punya wewenang atas diri kita sebenarnya. Rumusnya kembali kepada penetapan yang punya. Yang taat akan dikasih kebaikan, yang maksiat, yang kufur, ia akan dikasih keburukan. Tidak bisa keluar dari rumus itu. Karena kita miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya otoritas atas diri kita sendiri. Yang punya otoritas full adalah Allah Subhanahu wa taala. Paling kita dikasih ruang itu, ruang memilih, ruang berpikir. Dan itu ya sangat terbatas. Ini ideologi ini beda jauh kan dengan ideologi kufur, bahwa kita punya otoritas penuh atas diri kita. Kayak kadang kalau ngomong kayak gitu, kayak bener aja. Emang lu bisa milih dulu lahir di siapa? Paling gampang dari awal tuh. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, kita punya otoritas penuh atas diri kita. Lu bisa milih muka lu kayak apa bentuknya? Nggak bisa milih lo. Lo bisa milih jenis kelaminnya apa? Nggak bisa milih. Lo bisa milih itu lahir di negara mana? Nggak bisa milih. Lo bisa milih dari rahim siapa yang dilahirkan? Nggak bisa milih. Kau bahkan nggak bisa milih namamu waktu kecil. Setelah gede aja bisa ngerubah nama. Kau bisa milih hidup di mana waktu lahir? Nggak bisa. Seandainya waktu itu orang tuamu nggak membawa ke rumah, kau hidup di hutan. Sampai batas tertentu aja baru kau punya pilihan. Artinya dari awal kau nggak punya pilihan. Bahkan itu menentukan. Ya kalau kau lahir di negara maju kan kamu berarti sekolahmu gampang, betul kan? Seandainya kau lahir di Swiss, enak nggak sekolahnya jadinya? Gitu. Geser deh ke Timur Tengah, kau lahir di Saudi, enak nggak hidupmu? Sekolah sampai S3 gratis, di sana itu asal mau rajin aja kelar sudah. Nah sini rajinnya ribet, masih harus sana ini. Pokoknya aku jadi ini cerita kecil ya. Ini teman saya ini bocah, kalau kuliah tuh ngantuk mulu, kerjanya ngantuk. Waktu itu kita, nih orang ngantuk mulu ya. Ya kan kita orang dari asing kan Masya Allah, wah
Nama belajar di negara orang dibeasiswai dan lagi seneng-senengnya belajar kan. Ini orang kayak gak syukur-syukurnya nih gitu. Ternyata dia itu punya istri. Oh, lo kawin sih lah, lo kerjanya ngantuk. Begitu sesi mau kelar, nah kita kan pusing nih anak-anak semua, kita pulang ntar gimana gitu. Sementara mau ngelanjutin, waktu itu fakultas kami S2-nya ditutup kan, jadi waduh, udah seneng-seneng waktu semester, waktu tahun ketiga, nanti kita ngelanjutin gitu. Nilainya cukup. Ya ternyata S2-nya hadis nggak dibuka, kita nggak mau di luar hadis. Semua orang, ntar kita pulang gimana? Yang saya, yang apalagi yang Jazair itu paling takut waktu itu, karena Jazair lagi ditekan tuh. Anak Jazair paling takut pulang, anak Tunis paling takut pulang. Kalau yang negara-negara aman nggak, kami enak. Tapi ntar kita apa, terus apa yang ada anak-anak Arab tapi di negara Eropa itu juga. Ini anak yang tukang ngantuk, dia ada form tanda tangan, paling tenang. Apaan lo? Pilihan nerusin sekolah apa kerja? Oh gitu, enak aja loh. Gitu. Jadi kalau anak Saudi itu begitu sudah mau tamat tahun keempat dikasih form, khusus anak Saudi dikasih form mau kerja atau mau kuliah. Gitu. Kalau kerja ya nanti langsung disalurkan. Kalau kuliah ya udah mau kuliah di mana nanti itu keluarga atau apa biasanya akan dihitung. Enak banget ya lo hidup ya. Kalau saya pusing-pusing lo kerjanya juga ngantuk, nggak giat-giat kayak kita, nilainya juga lo jelek. Gitu loh, paling juga 8, berapa, kita puntang-panting 9 tetap aja anak asing. Jadi kan itu sudah berpengaruh besar. Lo lahir di mana berpengaruh besar ke hidupmu. Apalagi lahir di Mekah, berpengaruh besar pada hidupmu. Tapi Allah begitu kasih pilihan padamu, semua karunia itu bisa bergeser-geser. Nah, itulah waktunya kamu memilih. Tapi sebenarnya ya kamu nggak memilih-milih full kan, ada waktunya, ada saatnya. Allah nggak kasih pilihan padamu kayak kapan kamu mati, kamu nggak dikasih pilihan. Di mana kau mati, bahkan kamu nggak punya pilihan. Dan lain-lain. Intinya kita ini milik Allah SWT. Jadi pilihannya ya harus seperti para malaikat yang taat kepada Allah SWT. Semoga kita dimudahkan untuk semakin taat ya. Sekarang kita lanjutkan temanya menguatkan fungsi khilafah. Kan manusia itu kalau dibuat simplifikasinya kan punya satu punya satu visi, namanya visi ibadah, punya satu fungsi khilafah, punya satu tugas dakwah. Apa sih fungsi khilafah? Ini harus dipahami baik karena ini diberikan oleh Allah kepada manusia secara umum ya. Ini dasarnya di surat Al-Baqarah terkenal. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu atas'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan itu letaknya kepada orang. Lebih kuat lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan emang istikhlaf, Allah istikhlaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadirah. Wallahu mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Dunia ini manis dan hijau. Memang istilah manis hijau ini sudah lama, sudah sangat mendasar basic. Dunia ini manis dan makanya orang tuh suka yang manis-manis, suka yang hijau. Kalau cari istri yang manis, terus kalau cari apa yang hijau. Rumput tetangga lebih hijau. Berarti cari yang hijau. Yang manis-manis yang hijau. Emang dunia itu manis dan hijau. Wallahu mustakhlifukum fiha. Allah kuasakan kalian atas bumi. Namanya mustakhlifukum. Istikhlaf. Fanadrun kaifa ta'malun. Dan Allah melihat perbuatan. Allah kuasakan, Allah lihat perbuatan. Makanya Allah langsung tegaskan yang konteks lebih tinggi istikhlafnya. Kan ini mustakhlif hukum umum kepada manusia semuanya atas langit dan bumi.
Makanya dikasih kesempatan kemana aja, nggak diganggu. Salah satu yang menarik itu hubungan manusia sama jin. Bagaimana istikhlaf ini berjalan memang. Pernah dengar nggak ada orang masuk sebuah lahan, ternyata diganggu sama jin? Sering ya, salah satunya itu ada salah punya empok di rumah tuh, itu ponakannya ngelihat jin. Terus di depan rumahnya itu ada nenek tua gitu, katanya sudah 600 tahun di situ. Sekarang kita mau nanya, kalau kita bicara hukum, kalau ada tanah sudah dikuasai orang 600 tahun, itu yang miliki siapa? Ya dialah. Engkau datang manusia, beli dari orang Betawi. Yang datang baru 100 tahun di situ. Dulu tanah kan kosong nih. Kenapa orang Betawi banyak? Dulu tanah kosong, orang Betawi ngelempar aja, dar punya gua ya. Kan gitu zaman dulu, bukan? Sama dengan yang sekarang kalau di Sumatera. Sama dengan yang di Sumatera. Ini punya gua ya. Kalau ya udah gua patokin, lapor ke pemerintah, Pak. Ya diurus ya, ya udah diurus gitu. Sama dengan awal-awal transmigrasi. Kenapa ada yang kaya enggak ya? Dia giat babatin hutan, terus dipagerin, ngelapor ke pemerintah. Pak nih aku urus ya, ya udah urus. Dan berlaku hukum kan di agama juga sama. Yang menghidupkan tanah mati ya dia yang akan berhak atas itu. Yang menghidupkan tanah mati, tanah nggak ada pemiliknya. Nah, tetapi karena kita ini yang dikhilafahkan, yang dikuasakan, yang disuruh mimpin istilahnya, maka kita bisa minta jin pindah. Allah kasih ayat-ayat membuat itu dia pindah. Lah kalau tidak karena Allah, ya kamu dicekek lah malam-malam lah. Ini ganggu aja nih orang-orang. Bener nggak kira-kira? Kata jin, gue di sini 600 tahun. Lu juga baru kemarin. Kakek lu datang tuh baru 50 tahun yang lalu. Itu kakek lu datang. Ini dulu nggak ada yang punya. Gue hidup di sini sama anak Pina. Kalau kita didialogkan kan gitu, bener ya? Kenapa lo tiba-tiba ngatus matokin terus kasih SHM? Memang itu punya siapa? Punya gua. Cuman di jin nggak tahu ada SHM apa enggak di jinnya. Maka kita nggak tahu urusan dia. Tapi karena Allah yang menguasakan bumi kita atas ini, wallahu mustahlikum biha, maka kita bisa minta ke jin lo pergi dong. Makanya nggak usah songong kalau minta jin pergi. Jin pergi. Kalau enggak, aku akan ancam. Ini orang songong sama jin. Ya jangan-jangan sudah lama duluan di situ. Sebelum ini bocah lahir, jinnya udah di maknya. Kamu gimana coba? Jinnya udah hidup di situ, udah 100 tahun di situ. Anaknya lahir ya nempel aja di situ. Awas aku keluarin. Sastra dia tinggal di situ lah. Nah, makanya mintanya baik-baik. Paham ya kira-kira? Jadi akhirnya jinnya bisa pindah. Bayangin, tanah-tanah dia udah 600 tahun ditinggali di situ. Terus begitu kita cuma beli 50.000 per meter aja gagah. Bahkan dulu nggak beli, ngapling doang. Ngusir jinnya. Nah ini contoh wallahu mustakhlifukum fiha, itu terasa mustakhlifukum fiha. Jinnya ngalah juga, dibacain pergi. Menggunakan Tuhan ternyata, ya takut gua lah. Kan gitu jadi ujungnya kan. Nah, makanya ketika kemudian di antara khalifah ini bahkan akhirnya dipilih mengkhalifai yang khalifah ini, Allah berikan tugas utama. Walladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakat. Di surat Al-Hajj. Amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dan orang-orang yang ketika kami kuasakan mereka atas di muka bumi, maka mereka mendirikan sholat, menaikkan zakat, dan amar ma'ruf nahi munkar. Itu nanti visi kepemimpinan. Jadi secara umum memang kita difungsikan oleh Allah untuk mengkhilafai alam semesta ini. Nah di ayat yang lain Allah nyebutkan wasta'marakum fiha. Allah minta kalian mengimarah muka bumi.
Apa sih imarah itu? Memakmurkan. Pakai ilustrasi yang paling simpel, dulu ketika awal muawal Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka alam ini ya sebagaimana alam yang belum kejamah. Itulah alam. Para ulama di tafsir ketika menjelaskan tentang surat Al-Baqarah tadi dan pertanyaan malaikat kepada Allah, ada dua pendapat mufassir. Ya, nanti bisa baca di tafsir Qurtubi atau di awal-awal Ibnu Katsir karena sebagai ringkasan Qurtubi, ringkasan Tobari. Apakah ada penghuni lain sebelum adanya manusia ditugaskan di muka bumi? Para ulama dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan sudah ada penghuni sebelum manusia. Dan disebutnya itu adalah kelompok jin. Karena manusia diciptakan ya pas Nabi Adam itu. Karena malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah akan jadikan di atas bumi itu yang rusak bumi? Karena malaikat menyaksikan betapa jin itu dulu membuat kerusakan di muka bumi. Tapi yang kedua mengatakan belum ada makhluk lain. Kenapa? Ya ayat paling gampang ya makhluk diciptakannya pas Nabi Adam itulah baru terjadi proses penciptaan dan seterusnya. Meskipun kelihatannya kalau melihat data ilmiah itu pendapat yang pertama lebih make sense. Sudah ada kehidupan sebelum adanya makhluk namanya manusia. Kita teorinya teori penciptaan. Nah kalau Darwin urusan Darwin lah. Dia juga belum hidup waktu itu, ngarang-ngarang aja. Kalau kita mau nanya Darwin, itu evolusi, lo taunya dari mana? Gitu, lo juga belum hidup. Pakai bahasa orang Betawi, simpel aja beragam. Loh, ilmu itu kan sebenarnya simpel. Menjadi rumit karena antum bikin rumit aja, S3, S4, S5, S5. Kalau profesor digituin itu, tersinggung dia. Bapak-bapaknya aneh-aneh aja. Emang bapak yang rumit itu dipakai di masyarakat hidup? Enggak kan? Pengaruh sungut udang terhadap keberlangsungan hidup udang. Panjang sih kenapa kau teliti? Enggak kira-kira. Makanya ada guyon gitu. Makanya para ilmuwan itu kalau nggak dilatih di masyarakat praktis, ya akhirnya nggak ada gunanya ilmunya itu. Itu gunanya praktisi sama. Sekarang kan sudah ada dosen dua tipe dosen kan, dosen akademisi dan dosen praktisi. Gitu. Bagi praktisi, ilmu itu ya sepertiga ilmu. 2/3-nya dipraktek. Bagi akademisi, ilmu itu, praktek itu sepertiga ilmu. Jadi besar-besaran katanya. Makanya akademisi sama praktek itu suka gak ketemu kalau di rapat tuh. Akademisi kalau kita di Lenteng. Akademisi, panjang ceritanya nih teorinya. Ya nggak ada gunanya. Nah bagi akademisi praktis itu nggak ada teorinya, ngawur aja. Lah ini jalannya nggak begini, mau gimana lagi urusannya? Jadi dulu para ulama itu kalau di konteks dari segi ilmuwan ya, ilmuwan agama, justru para ulama itu sangat hormat kepada para hukama. Nah hukama itu adalah praktisi sebenarnya. Karena bijaksana itu adalah bauran ilmu ditambah experience hidup. Tajarubul hayat. Makanya Ibnu Athaillah itu nggak bisa dibantah. Karena dia berdasarkan pengalaman hidup. Akhirnya ilmu yang luas ditambah pengalaman hidup yang panjang, jadilah kebijaksanaan. Gitu. Nah kalau praktisi kok kuat ilmunya, jadi sangat bijaksana dia, karena paham betul itu dan lain-lain. Kembali ya. Nah, akhirnya Nabi Adam ini melihat alam itu terus punya anak, terus berarti kan ada bikin rumah, bikin apa, itulah namanya isti'mar, membuat makmur. Isti'mar atau membuat makmur, yakni diterjemahkan membuat rame. Itulah yang kemudian akhirnya berjalan panjang,
membuat bangunan dengan kesejahteraan. Kita ditugaskan oleh Allah atau difungsikan oleh Allah untuk memakmurkan alam semesta bumi ini agar bisa baik dihuni dalam rangka ibadah. Makanya kalau hadisnya tadi, fanadhirun kaifa ta'malun. Allah lihat yang kau kerjakan. Terus thumma uksiha lakum wa ufiha lakum. Setelah Allah lihat kalian dan Allah akan menghitung apa yang kalian perbuat. Kalau antum perhatikan di awal surat Baqarah, ini karakternya orang itu bisa dilihat dari pilihan ideologinya. Di Al-Baqarah itu pilihan ideologi orang itu hanya 3 atau kelompok ya. Mukmin atau muttaqin, terus kafir sama munafik. Itu perhatikan nanti. Siapa yang buat kerusakan? Kalau mukmin, dzalikal kitabu la riba fihi hudal lil muttaqin, terus wa ulaika humul muflihun. Itu kerjanya ya. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andad yuhibbun yang surat Al-Baqarah, kamu malah jadi lupa. Untuk perhatikan di innal ladzina kafaru, langsung ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Ini 2 ayat tentang orang kafir. Orang kafir kelakuannya begitu. Mengingkari Allah dan seterusnya. Terus wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma mu'minin. Terus yukhadi'una Allah dan seterusnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, mereka berkata kami ini justru membuat perbaikan. Jadi fasad itu banyak nisbatnya pertama kali kalau di Al-Baqarah itu kepada orang munafik. Meskipun nanti di banyak ayat itu kepada orang kafir. Jadi orang mukmin yang punya visi ibadah itu akan membuat islah di bumi turunannya. Jadi isti'mar itu sama dengan islah, lawannya ifsad, membuat kerusakan. Kalau orang munafik dan orang kafir kerjanya bikin kerusakan di muka bumi, orang mukmin fungsinya melestarikan bumi, mengislah, membuat alam ini baik. Jadi kalau di mana-mana ada kerusakan, maka bisa kita tuduh benar. Itu bukan kelakuan orang mukmin. Dan kalau nyatanya orang mukmin membuat kerusakan, berarti dia terpapar penyakitnya orang munafik sama penyakitnya orang gitu. Data kayak gini ini nggak usah kicep, dalam arti bukan. Yang punya motif menjajah itu bangsa mana? Jadi pakai buka data aja. Yang punya motif menjajah itu bangsa mana? Ketika muslim datang ke bangsa lain, pernah nggak ngerusak? 13 abad muslim datang ke bangsa-bangsa. Ngapain kerjanya? Justru memakmurkan yang diajak. Contoh paling gampang, nggak usah jauh-jauh. Sama-sama datang ke negeri ini. Sama-sama datang dari negara besar. Yang satu datang dari negara besar untuk mengajarkan bangsa ini hidup baik. Namanya Wali Songo. Itu utusan Turki Utsmani. Dan ada yang datang nyari makanan, namanya Belanda. Kenapa kok dia nyari ke timur? Karena caranya dikunci sama Turki Utsmani itu sebenarnya. Dia nggak bisa ke sana kan. Makanya dia ngelipir, ketemulah timur-timur ini. Dan akhirnya bukan membuat bangsa ini maju, diambil hartanya.
Dan itu bukan hanya dia doang, Spanyol gitu, ini gitu. Tapi kelakuannya sama. Begitu, jangan kau bikin kerusakan. Enggak, kita bikin kemakmuran. Tetap aja, nggak pernah ngaku sampai sekarang. Kemarin itu ada sedikit keluar dari tema ini ya. Anak menarik tuh, sebagai bincang-bincang warung kopi lah ya. Wanita rakyat kita. Jadi, yang punya motif menjajah itu bangsa mana? Sejak awal lahir. Saya kemarin tuh diskusi sama beberapa teman. Sebenarnya yang punya motif perang dan menjajah itu bangsa mana? Kalau dari sudut karakter 5 benua ini. Eropa. Eropa itu sejak awal itu saling bunuh. Sekarang aja kayak orang bener dia. Emang kapan berhentinya Jerman sama tetangganya itu nggak perang? Ya kan setelah Nazi hancur itu kan. Habis itu baru berhenti perang kan. Kapan Inggris sama Prancis nggak perang? Yang paling Prancis yang sering perang kemana-mana kan. Siapa raja-raja yang dolim pada rakyatnya itu waktu itu? Terkenal di mana-mana. Ternyata kerjanya raja di Eropa itu emang meras rakyat. Dia foya-foya, terus dipajekin. Nah, maka sejarah rakyat diperas ini itu kuat, makanya memberontak, akhirnya terjadilah di Prancis itu yang Louisnya digantung ya, Raja Louis itu sama Maria, istrinya itu yang suka mabuk gitu. Terus kemudian Eropa muncul, Amerika sekarang di tempat lain kan sama aja mereka, kerjanya sama. Bangsa Timur ini enggak, gitu. Apalagi yang belum pernah besar. Jadi kalau kita mau tanya siapa yang punya jejak membuat kerusakan dan penjajahan di mana-mana itu, itu yang harus ditanya. Jadi memang fungsi ini ngelekat di orang Islam. Terus tiba-tiba sekarang pada merasa kayak orang bener aja. Nah itulah perlu memahami ini bab ini kan bab publik ya. Jadi kalau Muslim tidak punya fungsi ini atau tidak punya misi ke sini, ya dia namanya melepaskan fungsi utama yang Allah tetapkan padanya, yang nanti dalam rangka mendukung visinya. Karena mustakhlifukum itu ujungnya tsumma uksihalakum. Kami akan hitung amal kalian. Dan di sini menarik, Bapak yang dirahmati Allah. Semua perbuatan kita dalam rangka memakmurkan alam itu kan ditarik jadi pahala kan. Jadi dilekatkan dengan visi itu. Misalnya, Bapak nanam, dapat pahala nggak nanam? Dapat. Pembahalaannya kan yang nanam. Kemudian nanti ada orang berteduh, dapat pahala enggak? Karena menjaga kelestarian. Karena lawannya yang merusak, itu yang mendapatkan dosa. Makanya disebutkan dhaharal fasadu fil bali wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu adalah sindiran tegas. Telah tampak kerusakan. Itu turun ayat waktu zaman Rasul. Bumi kan dibangun sudah jauh sebelum Rasul kan. Allah sudah tegaskan, telah tampak kerusakan. Waktu ayat itu turun, Allah sudah tegaskan, telah tampak kerusakan. Karena Romawi sudah ngapa-ngapain, Persia sudah ngapa-ngapain, bangsa sudah saling perang. Jauh sebelum Rasul, sebelum Masehi sudah saling perang. Yang saling bunuh, saling tikam. Dan macam-macam itu. Itu dulu mana? Perang antara, yang kuda Troya itu perang antara mana itu? Itu sebelum Rasul, setelah Rasul itu. Sebelum Rasul kan itu. Jadi waktu ayat turun dhaharal fasad fil bahri wal bahri ma kasabat aydin nas. Itu telah tampak, itu bukan akan tampak, telah tampak kerusakan di muka bumi. Artinya bumi yang Allah tetapkan dulu itu enggak gitu. Terang tahun itu loh padahal.
Nah, setelah turun ayat itu 15 abad, ya semakin kacau balau kerusakannya. Kan ayat saat itu hutan lebih banyak daripada yang dihuni. Itu Allah sudah menyebut Dhuharul fasadu bil bahri wal bahr. Karena aslinya enggak gitu aslinya. Ada sebuah ilustrasi simpel sebenarnya. Tapi dikatakan oleh orang lingkungan atau masyarakat di lingkungan. Seandainya manusia itu enggak eksploitatif terhadap alam, maka kita nggak perlu kerja. Kita akan dipenuhi oleh alam ini untuk hidup. Karena eksploitatif. Akhirnya, ya kita harus kerja keras. Karena hak kita diambil oleh satu orang. Ada 1 juta orang diambil haknya. Ya akhirnya kita kan keras nyari ke yang lain. Padahal kalau nggak eksploitatif, ini antum orang Matawa, kan nggak eksploitatif. Antum kalau pagi ke kali aja situ, nanti ada makanan. Nanti ke laut situ, nanti ada pohon. Situ aja, nanti hidup. Betul ya? Karena eksploitatif, maka akhirnya kita nggak gitu. Menurut orang yang bangun, itu bukan eksploitasi, namanya pembangunan. Jadi yang benar itu orang yang hidup di hutan dulu, yang mengambil ala kadarnya, atau yang bikin gedung pencakar langit yang dimiliki satu orang. Saya pernah lihat rumah itu. Apa bedanya rumah di goa sama rumah yang kita tumpuk ke atas? Sama. Ya sama-sama di bawah tanah. Ada nggak kira-kira? Orang bikin rumah dulu kan bikin goa. Ya udah, kan di bawah tanah juga ujungnya. Nah, kita bikin gedung di bawah tanah juga ujung. Atas kita kan tanah, namanya genteng. Dan lain-lain. Sama-sama sebenarnya. Jadi kita ya rumahnya sama dengan orang dulu aja. Dan lain-lain. Jadi istikmar ini luar biasa. Nah, dan yang tukang rusak sekarang menjadi pahlawan, tukang baik. Lo dulu yang rusak, lo dulu sekarang yang benar sekarang. Jadi ingat ayat itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Lalu yang rusak, lo sekarang kayak orang benar. Nah, orang mukmin karena di luar kendali publik, jadi akhirnya ngikut aja arus. Ini info kemarin terakhir saya ketemu salah satu pengusaha, karena SDGs ini kata akan diratifikasi sama seluruh negara. Tapi bukan di bab itu, atau benar apa salahnya, itu diklarifikasi. Cuma nanti di form lamaran kerja itu tidak boleh ada form agama sama form jenis kelamin. Karena salah satu klausul di SDGs itu kan tentang isu gender ya, memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan tidak melihat perbedaan agama. Tahu benar apa salah. Tapi ya kita harus harus tetap teliti ya. Kalau kesempatan yang sama ya betul. Tapi kalau agama tidak menjadi unsur, lah kita mau beragama ada aja. Karena ada banyak hal yang harus dibahas. Bahwa orang harus profesional, iya, tapi kan nggak bisa. Profesional berarti anti agama kan. Ini contoh ya. Nah, di fungsi ini beberapa catatan menarik ya. Kenapa ini perlu kita bahas? Ada beberapa hal. Yang pertama bahwa dalam pemahaman agama, seakan-akan fungsi menjaga alam ini tidak merupakan tindakan agama. Seakan-akan itu tindakan profan. Seakan-akan itu adalah fungsinya para ahli lingkungan. Atau itu ada tugasnya LSM lingkungan. Atau itu hanya kaitannya dengan lingkungan. Padahal alam itu bukan hanya lingkungan, termasuk manusia. Gimana supaya nggak rusak? Dan seakan agama itu hanya mendorong orang untuk ibadah dalam arti ritual. Jadi tindakan istikhlaf atau istikmar ini enggak dimasukkan. Padahal kalau antum perhatikan Nabi SAW ketika masuk ke Madinah, itulah namanya, itu tugas ini jalan kan. Ia mendorong masyarakat untuk ibadah kepada Allah. Tapi menjaga alam ini bisa jalan baik, tidak rusak, tidak ini disuruh kerja, suruh dan kan dikelola sama Nabi SAW. Negara-negara ini kan dikelola.
dengan padang pasir yang tandus itu bisa hidup normal. Dan ketiga, tugas dakwahnya dikerjakan. Jadi fungsi khilafah itu melekat pada agama sebenarnya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua, karena tidak dilekatkan ke urusan agama, sehingga orang-orang soleh nggak masuk ke bab itu. Padahal yang menarik, kalau kita bicara pembangunan publik sebagai hal yang paling nyata dirasakan hadirnya oleh orang, itu sebelum kita bicara ngajak dia sholat, ngajak apa, isu kehidupan itu yang pertama. Sekarang saya mau nanya sekarang ke publik ya. Antum lihat riset. Alasan orang memilih pemimpin, apa alasannya? Rajin ibadah? Jadi pasti kaitannya dengan istikmar. Gimana ngelola negara? Itu pasti kaitannya dengan istikmar. Ini perlu dipahami nih. Itu makanya saya suka mengatakan, sebenarnya kita ini diam-diam telah jadi korban sekularisme. Baik sekularisme hijau, yakni memang yang telah yang demi taat beragama dia meninggalkan hidup itu, atau sekuler merah, emang dari awal diintervensi supaya agama hanya masuk di ranah ritual. Seluruh kalau antum tanya tentang apa alasan kau memilih pemimpin, itu bab istikmar. Pasti kemampuan kelola negara, apapun namanya, bisa karena jujur, apa masing-masing selera punya. Jadi ritual itu nggak masuk di kehidupan masyarakat. Makanya situasi yang terbelah ini itu kan datang belakangan. Jadi situasi terbelah ini. Dulu ya istilahnya ulama khulafa'uhum, ulama mereka, khalifah mereka. Itu ada di Khalifah Rashidah. Begitu ulamanya jadi khalifah, emang negaranya barokah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau ulamanya bukan, khalifahnya bukan ulamanya, ya kacau balau itu kayak akhirnya khalifah-khalifah setelah itu. Apalagi yang tukang rusak. Karena begitu dia maksiat kepada Allah, dapat dipastikan merusak. Karena kerusakan itu bagian dari kemaksiatan kan. Tidak ada bentuk kerusakan di muka bumi kecuali itu pasti masuk dalam kategori maksiat. Pasti masuk. Makanya kalau dia orang taat, nggak mungkin berani ngerusak. Misalnya dia membangun, nggak mungkin dia menyakiti orang kan. Nggak mungkin kemudian bangun, tapi kemudian hancur lebur jadi banjir jadi apa? Kan mudarat. Nyakiti orang, panjang nanti hisapnya di akhirat. Karena dua hal ini. Sehingga orang soleh tidak masuk isu ini. Dampaknya apa? Dampaknya justru visi ibadah nggak bisa ia arahkan, masyarakat tidak bisa diarahkan ke visi ibadah. Karena fungsi khilafahnya nggak kuat. Itulah yang lahir nanti. Yang kuat itu tidak soleh, yang soleh tidak kuat. Yang mimpin itu yang kuat, yang dipilih. Jadi akhirnya pemimpinnya selalu tidak soleh. Itu yang kita alami, betul? Yang kuat itu tidak soleh, yang soleh tidak kuat. Padahal pemimpinnya, masyarakat milihnya yang kuat. Jadi akhirnya yang soleh nggak pernah mimpi. Paham ya? Fakta, fenomena kan? Karena fungsi ini nggak pernah dibahas di pengajian. Dan kalau ngomong fungsi khilafah, ada yang ad hoc, itu bab nanam. Ayo kita ini kan menjadi khalifah di muka bumi, jadi kilat, lestarikan alam, sering nanam. Melestarikan alam itu termasuk ngelola orangnya, jangan ruwet, itu namanya istikhlaf itu. Kan memimpin alam semesta, Allah berikan kau kesempatan, pimpinlah alam semesta. Di dalamnya ada orang, ada hewan, ada tanah, ada ini, dipimpin semua. Jadi melestarikan alam bukan berarti kau biarkan mereka rusak, kau nanemin kerjanya, enggak gitu. Ya kau pegang tuh yang merusak, yang bikin tambang nggak jelas dan seterusnya.
Nah, para ulama harus masuk isu ini. Makanya di kitab fikih ada namanya Ihya'ul Mauta, menghidupkan tanah mati. Itu bagian dari bahasan yang masuk di ranah fikih, karena ada dimensi hukumnya. Nah, yang ketiga justru kalau kita bisa perkuat fungsi khilafah, ya, di mana orang soleh fungsi khilafahnya itu kuat, maka alam semesta termasuk orangnya dengan izin Allah bisa kita arahkan untuk taat kepada Allah sebagai visi utama orang hidup. Itulah Rasulullah. Gitu. Itulah Rasulullah SAW. Ada doktrin yang menarik Bapak yang dirahmati Allah. Nanti doktrin ini terkait dengan nanti tema ketiga. Rasul menyebut kita sebagai apa? Kullukum ra. Kalian adalah pemimpin. Ya, wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian diminta tanggung jawab atas apa yang kalian. Jadi doktrin Rasul kepada umat Islam, pada kita, itu kalian leader. Nah, saya mau nanya. Lawannya leader namanya follower atau pemimpin atau anggota, gitu ya. Leader namanya member, lawannya kan gitu ya. Apa bedanya leader sama follower? Bedanya itu di ayat. Nanti Allah tegaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat, sekalian sebagai umat dikeluarkan untuk orang lain. Kalau kita studi leadership, saya itu punya materi leadership talk dengan anak-anak mahasiswa. Kan saya ada Wisma Prestasi itu. Membuat alur duitnya para dokter dan orang yang muzaki di UI dialirkan ke anak-anak UI yang nggak punya. Gitu-gitu doang aja ke Wisma Prestasi itu gitu pulanya. Jadi bukan duit dari orang, jadi dosen UI atau apa yang punya donasi dialirkan ke lembaga yang resmi zakat, dialirkan ke sini tuh anak-anak tuh kasihan anak-anak kampus tuh. Gitu. Tapi kita ngambil di yang kesehatan ya, khusus kesehatan, ada dokter gigi gitu. Yang kemarin menginspirasi itu yang anak dari saya ceritakan ya Sumatera Barat, anak dari umur 2 tahun udah yatim piatu, diterima di farmasi di UI, ya Allah kasihan banget. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup layak gitu. Udah punya kamar, udah bisa makan, bisa macam-macam lah gitu. Nah itu saya punya materi leadership talk kalau setiap Jumat malam. Nah, apa bedanya leader sama follower? Bedanya itu di pokok pikiran. Leader berpikir untuk orang lain. Ukhrijat linnas. Follower berpikir untuk diri sendiri. Cirinya simpel. Setiap tanggal 25 atau awal bulan di setiap kantor selalu ada 2 opini. Kita udah gajian belum? Belum. Oh, bapaknya payah mah. Kawin mulu kita mah. Yang ngomong gitu siapa? Pegawai. Terus ada satu orang datang ke orang keuangan. Dek, anak-anak lu gajian belum? Ya belum lah, bapak belum tanda tangan. Lah tanda tangan aja. Ya nggak berani lah pak. Ya udah hari ini gajian. Tumben bapak baik. Ya baik sekarang. Yang ngomong gitu siapa? Pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan nggak nanya, aku kapan gajian? Ya nggak nanya lah. Dia mikirin orang lain. Seorang ayah ditanya, be rajin amat be, pagi-pagi berangkat. Bocah, kalau nggak gitu kapan sekolah nyantar? Gitu, anak 10, istri 4, kalau nggak kerja giat gimana? Mikirin orang lain. Tapi kalau anak gimana? Pak mana uang sakuku? Mikirin diri, karena dia masih follower. Begitu dia menjadi leader, orang lain. Paham ya? Nah, kita ini oleh Rasul disebut leader. Makanya suruh mikirin orang lain terus kan. Gitu. Kita suruh kerja, duitnya dikasihkan ke orang. Namanya zakat sedekah. Kita suruh pinter, suruh ngajarkan ke orang lain. Kita disuruh apa? Suruh amar ma'ruf. Orang lain aja, fokusnya orang lain mulu. Gak pernah mikirin diri sendiri. Ya.
Dan doktrin leader itu disertai doktrin yang lebih kuat di Quran. Namanya setiap kalian itu dai. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi kalian datang untuk diri sendiri, apalagi cuma istri satu dua anak. Enggak, itu hidup kita. Ya ini kuntum khaira ummah ukhrijat. Terus apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kau amar ma'ruf nahi munkar dan kau beriman kepada Allah. Jadi leadership, kepemimpinan itu sama dengan dakwah. Kalian itu leader, kalian itu dai. Jadi kalau kita susun 3 fungsi utama, kalian itu punya visi utama namanya ibadah, maka kalian seorang abid atau Abdullah. Semakin kau memenuhi kualifikasi Abdullah, kau berarti benar hidupmu. Makanya ada kualifikasi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna. Itu kualifikasi ibadur rahman. Kita punya fungsi khilafah, makanya kita adalah leader. Bisa ra'in, bisa qaid, apapun namanya. Kita punya tugas ibadah, dakwah, makanya kita dai. Jadi kita ini Abdullah yang difungsikan Allah menjadi menjadi qaid, yang punya tugas dai. Itulah tugas kita. Oleh karena kita punya fungsi istikhlaf atau fungsi isti'mar, maka kita harus memiliki kualifikasi sebagai khalifah di muka bumi. Dan itu ditegaskan Nabi kullukum ra. Jadi punya kualifikasi kepemimpinan yang baik. Itu harus muncul pada setiap diri mukmin. Yang nanti dari kualifikasi ini bisa dipakai untuk mengambil tugas dakwah. Jadi dakwah pemimpinan itu satu paket. Secara publik namanya leader, secara internal di agama namanya dakwah. Sama, dakwah ya leadership ya dakwah, sama aja. Dari tugas-tugas dakwah membuat alam ini menjadi enak dihuni karena nggak ada kerusakan. Dan kau pimpin orang ini supaya bisa taat kepada luar biasa ya. Nah jadi fungsi ini harus diperankan kembali lebih baik lagi. Sehingga orang soleh yang menjadi kuat dan akhirnya menjadi qaidnya. Gitu. Itulah yang dicontohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Bukan karena kita haus akan kepemimpinan, enggak. Yang enggak boleh itu haus akan posisi. Kalau kepemimpinan itu melekat pada diri kita, karena kepemimpinan itu tidak sama dengan kepejabatan. Orang suka saling salah. Kepemimpinan itu sebuah karakter yang mempengaruhi orang lain menuju tujuan. Kata antum baca buku Maxwell, kan guru leadership yang paling top namanya Maxwell. Nggak tahu kenapa sih harus mereka gurunya. Kenapa nggak Pak Tukiem gitu? Ya karena mereka negara maju ya. Gurunya namanya Maxwell. Apa satu kata yang bisa mewakili kata leadership? Kata itu namanya pengaruh. Memimpin sama dengan mempengaruhi. Bukan mengejar posisi. Nah, kalau ngejar posisi itu sebenarnya mental follower. Kenapa kalau kita mau gitu? Kenapa bangsa ini nggak besar-besar? Karena yang mimpin orang yang memang mau baru levelnya mikirin diri sendiri. Dia masuk ke posisi itu gimana aku dapat sebanyak-banyaknya, gimana negara besar. Mau sampai jebot ya nggak akan besar. Itu sudah standar di survei organisasi. Organisasi yang dipimpin oleh orang yang belum selesai dengan dirinya, yang datang dengan motif mau dapat, maka organisasi nggak akan besar, perusahaan nggak akan besar. Tapi dipimpin oleh orang yang ingin membesarkan perusahaan dan sudah selesai dengan dirinya, maka perusahaan akan besar. Standar itu di mana-mana. Dan mukmin itu memang selesai dengan dimikirkan untuk orang lain. Karena dia dari awal leader. Nah, jadi kamu ulangi lagi, kualifikasi leadership ini harus
tanpa kualifikasi. Dan itu dicontohkan Nabi luar biasa. Gimana Nabi mengajak sahabat, gimana mimpin, gimana. Oh, dahsyat sekali. Tidak ada pemimpin di muka bumi ini yang dicintai rakyatnya melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah bisa dipahami. Nah, fungsi ini harus menguat karena visi ibadah itu akan sangat mudah terrealisasi kalau fungsi khilafahnya mukmin ini menguat. Begitu dia punya fungsi isti'mar, ya, menjaga bumi, bahasa sekarang namanya, bisa diandalkan untuk membangun bangsa, bisa diandalkan mensejahterakan bangsa, bisa diandalkan menata ketertiban, bisa diandalkan menjaga keamanan. Itu kan bahasa-bahasa pembangunan ya. Bukan bisa diandalkan untuk barisin sholat, bukan hanya itu. Bisa diandalkan, kira-kira akhirnya dia dipilih. Pas dipilih, gampang nggak? Ayo Pak, kita ke masjid. Jadi nggak kira-kira? Di lapangan itu ketemu konfliknya. Yang soleh nggak dipilih karena nggak ngasih duit. Yang ngasih duit dipilih tapi dia nggak soleh. Itu sekarang terjadi. Gitu. Nah, celakanya lagi, yang soleh punya dalil bodoh karena dia lemah. Nggak usah masuk ke bab itu. Banyak fitnahnya. Penakut jadi ustadz. Kalau engkau tidak berani, bukan berarti itu salah. Bilang aja kamu takut, nggak bisa menaklukkan. Dan itu yang benar. Aku nggak berani masuk, karena aku tahu diriku lemah. Silakan yang kuat masuk. Gitu cara berpikirnya. Kenapa Ustadz nggak mau? Nggak sanggup. Aku tahu diri. Dan itu para ulama banyak yang ngomong kayak gitu. Aku nggak berani masuk ke situ. Tapi ada yang masuk, namanya Umar bin Abdul Aziz. Kuat kan? Tapi ada yang nggak berani masuk, namanya imam-imam besar itu juga nggak masuk, nggak kenapa. Tapi bukan berarti keliru. Gitu. Ada yang berani masuk, namanya Muhammad Al-Fatih itu masuk berani. Ada yang namanya masuk, ya kalau sahabat masuk semua, panglima perang ya sahabat, mimpin. Yang salah satu yang menarik yang masuk ke tanah Persia siapa itu? Sa'ad ibn Waqqas ya. Ya Sa'ad ibn Waqqas. Yang juga masuk ke Cina siapa? Sa'ad ibn Waqqas, betul. Masuk ke Persia. Dan akhirnya ijtihadnya luar biasa. Nah, itu mengkarunia Allah kepada setiap bagian dari hambanya, meletakkannya kan Allah yang tahu. Tapi itu sesuatu yang berdaya tinggi. Bisa memimpin alam, termasuk memimpin makhluk ini dalam rangka membuat mereka taat kepada Allah. Nah, ini berarti kita harus memperbesar fungsi khilafah sehingga kita punya kualifikasi khalifah. Bahasa sekarang, memperbesar fungsi kepemimpinan ya, dalam arti seluas-luasnya sehingga kita nanti memenuhi kualifikasi kepemimpinan, sehingga dari kualifikasi kepemimpinan kita akhirnya menjadi leader. Sebagian doktrin Nabi kullukum ra. Leader pribadi, naik kelas leader keluarga, naik kelas leader RT, naik kelas kan itu, naik kelas. Gitu. Berapa size leadershipmu, itu ketahuan berapa size yang kau pengaruhi. Sizeku ternyata pada diri sendiri, berarti namanya kau pemimpin untuk diri sendiri. Ternyata sizeku sekeluarga, ya udah berarti kau pemimpin keluarga. Karena kabar buruknya, udah dikasih oleh Allah doktrin laki memimpin, tetap aja nggak bisa mimpin. Wah weh, nyak gitu. Bah ini gimana kita? Pusing, nggak ngerti aku. Anak-anak ini sekolah kemana? Itu aku nggak ngerti, udah terserah Umi aja dah. Umi kan yang pinter. Ini namanya laki meleek. Gitu. Dan ada menarik kalau di keluarga itu, ada sebuah data, perempuan suka sekali laki-laki fasis. Fasis itu bukan berarti yang suka, tapi laki yang bisa mengendalikan keadaan begini. Pokoknya Umi nurut aja, abah yang, wah itu seneng tuh perempuan, tidur aja dia. Itu langsung goblok tuh istrinya itu, nggak ngapa-ngapain kan. Karena udah mempercayakan pada suaminya bisa diandalkan. Beres sama saya. Pokoknya aku nggak ngerti apa-apa. Dan itu emang karakternya wanita begitu. Dan suka dibegitukan.
nanya ke ibu, ingin jadi istri yang beres atau istri yang ikut terlibat? Tanya ke ibu-ibu. Istri beres itu karakter istri Quraisy. Wanita Quraisy itu istri beres, nggak apa-apa. Taunya pokoknya beres. Lo nyari duit, lo kasih empan tuh bocah, lo perang di Jawa, terserah lo, nggak ngerti gua. Itu istri Quraisy itu. Kalau istri Ansor mau tahu dia, kan beda kerjaan. Makanya Umar pernah menikah wanita Ansor, ditanya, kata Umar, kami wanita Quraisy tidak pernah bertanya tentang kepada kami, gitu. Tapi wanita Ansor nanya, Umar kaget ditanya-tanya sama istrinya, gitu. Karena bagi Umar wanita itu taunya beres, dan memang beres kan sama Umar kan, udah beres, udah diem aja situ, beres. Senengnya kayak gitu atau ikut-ikut terlibat, ikut nggak beres gitu, ikut pusing. Setahu saya sih wanita maunya beres. Kenapa ikut dia terlibat? Karena nggak beres masalahnya. Wah, Abah ini nggak beres ini. Masa gini aja nggak becus, sini. Jadi ternyata wanita yang ikut terlibat awalnya bukan karena dia ingin terlibat, karena suaminya nggak beres. Betul. Kan ada kejadian menarik ini cerita orang feminis, ya, penganut mata feminim ekstrim. Dia ingin disetarakan tapi ternyata ingin mengambil alih. Kan kelebihan tuh. Maunya kan setara aja, tapi malah ngambil alih. Kenapa kamu ngambil alih? Mas, ini kan aku udah mengambil peran. Itu nggak bisa kalau dua-duanya keluar. Mendingan kamu aja deh yang ngurus anak, aku aja kan, aku lebih perform. Toh kita setara, karena bisa sepakat lah. Ya udah, aku yang di rumah deh, kamu yang kerja, atau karirmu lebih bagus. Orang feminim karirnya bagus, udahlah. Dia pagi dianterin suaminya kerja, kemudian suaminya pulang ngurus anak. Jadi pagi itu kebalik, yang duduk itu istrinya, suaminya masak, ngasih teh, ngasih kopi, beli nasi uduk, terus nyapu, ngepel, ngurus rumah lah. Mama mau minum apa? Minum, lengkap lah gitu. Awal-awal, sering juga ya punya suami kayak gini, enak nih gitu. Lama-lama 3-4 bulan, kok jadi merasa gue gak punya suami ya, punya pembantu. Gitu. Ini laki apa-apa nih. Kerjaan cuman nganter sekolah, masak. Kok yang potang-pating jadi gue yang potang-pating. Kalau ada utang gue yang mikir, gak ada duit gue yang mikir gitu. Nanya sama teman-temannya, enak gak sih? Mana enak? Kalau enak itu istri kerja, duitnya gak dipakai keluarga, itu baru enak. Tetap di rumah dimanjakan sama suaminya, itu enak baru. Kalau lo bukan dimanjakan tuh namanya, kamu diperbudak sama suamimu gitu. Mas kok jadi gak enak, maunya gimana? Udah mas kerja aja deh sebisanya, gak apa-apa deh, biar aku ngerasa punya laki. Jadi fitrah wanita itu memang gak mau begitu, maunya beres. Gitu. Paham ya? Nah, dari keluarga naik size-nya naik ke atas gitu. Nah, yang ayat waladina immakanahum fil itu terusan dari ini ja'il fil ardi khalifah, kau terusin terus kullukum ra, kau terusin sampai nanti ada ayat waladina immakanahum fil ardi aqamus. Berawal dari leadership yang baik, di mana kau memang punya kualifikasi leader, bermula size leadershipmu ada pada dirimu, naik menjadi size leadershipmu di keluargamu, size leadershipmu di masyarakatmu, akhirnya size leadershipmu di negaramu. Itulah waladina immakanahum fil ardi aqamus, surat Al-Hajj. Dan orang-orang yang kami kuasakan mereka di atas muka bumi mereka, mawas mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, amar nahi munkar. Dibawa kemana? Ke visi ibadah. Jadi visi kepemimpinan itu adalah iqamatus shalah. Terus menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dibawa ke bahasa bangsa, pertama menjalankan kehidupan berketuhanan. Kalau di bangsa Indonesia ya. Terus kedua,
mensejahterakan kehidupan sosial. Ketiga, menegakkan hukum, amar ma'ruf nahi munkar. Tiga itu aja fungsi. Membuat orang taat beragama, orang sejahtera, taat hukum. Kelar. Emang hidup itu nggak rumit. Yang menjadi rumit itu gara-gara perkaranya yang gampang diperumit, akhirnya tampak rumit. Ngelola negara kaya rumit, nggak rumit ngelola negara itu. Asal semua berfungsi baik. Yang rumit itu semua berfungsi ngerusak, ya rumit. Nggak usah jauh-jauh. Serumah bikin rusak semua, rumit nggak bapaknya? Tapi semua berfungsi baik. Yang istri benar, yang suami benar, yang anak benar, nggak rumit. Ayo Pak makan, ada fungsi benar semua. Yang repot itu kan yang satu ngelemparin botol ke dapur, yang istri ngelemparin handuk ke dapur, yang suami tidur di dapur, gitu kan. Yang kerjaan kantor ditaruh keluar, ya rumit akhirnya setiap hari ribet. Itulah hidup berbangsa kita alami. Semua nggak berfungsi, ya rumit. Rumit bukan karena hidup ini rumit, karena engkau yang bikin masalah, makanya rumit. Saya ulangi lagi ya, inilah fungsi khilafah. Kita perlu perkuat dalam rangka visi ibadah. Nah, semoga pemahaman ini bisa kita serap, kita perkuat. Beberapa kualifikasi leadership macam-macam, silakan di buku leadership ya. Sudah lebih daripada cukup banyak sekali referensinya. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kita ini kan kadang-kadang ya sesimpel kata khilafah sesuatu yang menakutkan. Menakutkan. Di sana sosial itu orang ngomong itulah. Pokoknya sebenarnya masyarakat yang seperti ya tadi bahwa Allah menciptakan kita sebagai orang yang jelas dan kurang-kurangnya jelas bisa kita. Baik, ya Bapak itu ada satu pertanyaan. Pak Martin. Fadal. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terus apakah nanti itu juga ada siklusnya gitu Pak? Terus kemudian dunia muslim menjadi apa gitu, ada penjelasannya gitu. Jadi kita motivasi atau Baik. Jadi secara visi jauh itu Rasul sudah pernah menyebutkan kan tentang bagaimana Muslim ini akan tersebar di seluruh tempat yang dimasuki siang dan malam. Dan kepemimpinan umatnya ya seluas itu. Kalau ditanya gimana? Ya sekarang kerusakan berlangsung masif. Makanya tidak sedikit para ulama itu menyebut ini ya di era Mulkan Jabrian itu. Yang nanti akan diganti era kaum muslimin namanya Khalifah ala manhajin nubuwah. Nah, proses kerusakan yang berlangsung di hampir semua segi, yang paling kualitatif segi moral sampai yang paling kuantitatif tanah yang dirusak di mana-mana. Ini kaum muslimin harus terus menjaga fungsinya itu karena suatu saat pasti akan jengah dengan kerusakan dan akan memilih kepada orang-orang yang tidak merusak. Terus orang yang bisa dipercaya, bisa memperbaiki. Orang yang bisa diandalkan, bisa menyelesaikan ini. Nah, itulah yang kami tadi tekankan. Selama ini itu nggak masuk ke ranah studi agama. Yang bisa diandalkan bukan orang yang soleh. Jadi orang soleh harus bisa diandalkan ngurus ini alam supaya baik. Makanya harus ngerti pembangunan. Nggak boleh absen dari pembangunan. Kalau nggak ngerti, ya gimana nanti agama bisa jalan? Jadi kalau mau kedepannya gimana? Ya kita optimis. Suatu saat nanti Allah akan kembalikan kembali. Dan
negara menjadi makmur, bumi menjadi lestari, dan masyarakat menjadi taat. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi Ustaz, kalau kita lihat melihat perkembangan di dunia barat dan di Indonesia di timur itu, apakah memang benar dikatakan bahwa kebangkitan Islam itu justru bukan dari timur, justru dari negara-negara yang negara barat yang saat ini tumbuh besar. Ini memang sinyalmen ini muncul, itu awalnya Kordowi, ya istilahnya namanya orang besar guyon, jadi akhirnya jadi omongan kan. Ketika ngelihat pertumbuhan Islam di Eropa itu cukup signifikan dan datanya kan sudah mulai masuk ke data ilmiah kan. Kalau saya udah di jurnal bahkan. 2050 itu 2 kelahiran di dunia, satunya Muslim. Jadi 2050 itu kalau dikatakan 50-nya Muslim itu sudah masuk ke data kelahiran. 2050 kelahiran di dunia itu 2, satunya Muslim. Gitu. Nah itu awalnya Kordowi, seingat saya di salah satu kesempatan melihat betapa repotnya negara Islam yang nggak selesai-selesai ini. Dan betapa sudah siapnya Barat sebagai negara yang maju, tinggal menggeser akidahnya. Tapi semua basic udah siap. Kayaknya lebih siapan ini daripada ini gitu. Kalau bahasanya kan menguatkan orang mukmin yang soleh atau mensolehkan orang yang kuat. Kok kayaknya cepatan mensolehkan orang kuat gitu. Orang kuat sana otaknya kan jalan, tinggal dikasih data-data ilmiah masuk Islam. Kalau ini udah ilmiah nggak masuk, dia apa nggak masuk, disuruh kerja tidur, disuruh apa, baca buku aja ngantuk, gimana ini, gitu. Udah kayak gitu diperparah doktrin-doktrin yang merusak. Sekarang itu lahir loh. Aku kalau ketemu orang mau tak lempar pakai parut, serius tuh. Sekarang doktrin ke jamaah-jamaah, nggak usah sekolah tinggi, gitu. Pertama juga nggak ada sunnahnya sekolah tinggi. Yang kedua, ya kan profesi yang paling bagus dagang. Ya udah dagang aja. Tapi dagang nggak sekolah tinggi, nanti ngerti cash flow nggak, ngerti finance nggak, ngerti itu nggak ngerti. Jadi akhirnya dagang itu akhirnya ngelapak ujungnya. Jadi ini doktrin aneh, kayak orang bener aja. Ini lahir doktrin kayak orang bener. Padahal itu adalah keterbelakangan. Itu mirip ketika tahun 60-70. Kan yang sekarang sadar kan. Nah 60-70 sama aja. Dek jangan sekolah tinggi-tinggi ntar pacaran. Kan gitu kalau bapak-bapak di kampung zaman dulu. Jadi ada hal yang aneh masuk ke otaknya orang. Sekarang lahir tuh. Ada satu komunitas itu akhirnya. Ngelapa semua kerjanya. Karena nggak sekolah tinggi. SMP kawin, SMA kawin. Dikawin atas nama agama. Kembali ke zaman dulu. Nah itu mundur. Ya, karena dia malas mikir aja tuh orangnya itu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Waalaikumsalam. Kalau wacana leader terutama di Indonesia ini kayaknya agak berat ya Ustaz. Maksudnya dengan secara semestinya ini saya ngelihat di Indonesia ini cenderung kita lihat karakternya follower gitu. Nah terus kayak Ustaz cerita, saya melihat juga di sisi lain ada beberapa lembaga ambil zakat maupun ini yang concern dengan pembangunan leader. Jadi mereka punya kayak program untuk kayak Ustaz tadi di UI gitu ya. Tapi ini kan belum banyak. Jadi apa kita umat Islam ini harusnya fokus untuk bisa menempa leader-leader gitu yang bisa kita kembangkan. Karena gimana mau kita dapat leader yang bagus kalau kita nggak kader dari bawah dan banyak wadahnya gitu. Sekarang tuh wadahnya kan juga sedikit dan baru sedikit yang kocak. Jadi kayak misalnya kita alokasi infak kita tuh bisa kita fokuskan ke sana gitu, nggak cuma berbentuk infrastruktur aja gitu, misalnya masjid atau dari yang lain-lainnya gitu. Seperti itu.
Oh iya, itu program itu dimasifkan bagus banget. Jadi program istikhlaf atau istiqmar ini, atau akhirnya bahasa yang paling populer leadership lah, paling gampang ya, sudah menjadi bahasa umum. Itu memang harus menjadi concern. Kalau kita paham leadership itu keren lah. Leadership itu kan kemampuan mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan. Itu kan kemampuan itu diasah dari kecil. Gimana anak-anak tumbuh berpengaruh. Nah, berpengaruh ini akhirnya dipakai untuk mencapai tujuan bersama. Kalau nggak punya kemampuan itu, ya udah duduk aja manis. Itu yang rutenya orang Depok itu. SD Anyelir, SMP 2, SMA 1, UI, kerja Sudirman. Dah, kawin. Rutenya kan gitu, rutenya orang Depok. Kalau orang Jakarta Timur, rutenya ya SMP 105, SMA 8, UI, Sudirman. Nyebrang dikit dari Tebet ke UI. Ya fokusnya ke situ. Nah, ini harus memang dapat perhatian besar. Karena tidak paham leadership, akhirnya fokusnya perebutan jabatan. Itu nggak paham leadership. Orang itu kalau leadership udah dahsyat. Itu bisa menggerakkan orang untuk tujuan. Kita punya tujuan besar namanya takbid ya. Membuat hamba ini menjadi, bukan takbid ya tahqiqul ubudiyah ya, bukan takbid. Mengijawantakan ubudiyah. Jadi memang harus dikuatin. Apalagi nanti kalau mengembangkan size leadership-nya, kan dari termasuk sampai ke pemimpinan nasional dan seterusnya. Dan saya memang dapat amanah itu ya, kalau di situ itu di kantor situ, saya memang punya amanah di kajian leadership dan penokohan. Saya kan pernah menjadi tim penokohan 2024 ya, tapi nggak dapat, kurang duit. Tokoh yang kita tokohkan itu popularitasnya 0,02, kami kerja hampir setahun jadi 8%. Budget yang dikeluarkan baru 3 miliar dari budget 60 miliar yang kita inginkan. Jadi waktu itu kok asumsinya budgetnya full, mungkin bisa dapat. Jadi kalau di konteks publik itu leadership dulu, jadi aku suka nyebut dikuatin leadership sebagai, jadi pertama itu kalau urutannya itu 3. Dikuatin karakter Islamiahnya dulu, dibangun saksiyah Islamiyahnya dulu, visi ibadahnya, kokoh soleh, bagus nih masuk. Nah, itu kerjanya para ustadz. Setelah itu naik, dibangun saksiyah qiyadiyah namanya, menjadi pribadi leader. Ini proses yang ibu sebutkan, bisa pakai training, bisa pakai onboarding ya, job training, diletakkan di ormas, di organisasi, di latihan mempengaruhi orang, memimpin rapat. Nggak gampang memimpin rapat itu. Ini kepala keras kepala semua ini gimana bisa diarahkan gitu. Di masjid kan keras kepala semuanya, apalagi semakin tua, semakin keras kepala, itu risetnya gitu. Latihan nih ternyata dia bisa ngelola orang tua yang berbeda. Wah bisa nih, gini-gini itu bisa itu. Itu seni itu. Orang bisa respect, orang bisa itu gimana? Itu seni. Nah, dari saksiyah Islamiyah naik ke saksiyah qiyadiyah. Kalau sudah saksiyah qiyadiyah menjadi saksiyah faizah, kepemimpinan yang menang. Itulah leader. Jadi dari Islamiyah ke qiyadiyah baru menjadi qaid. Karena pada waktu masuk ke kontestasi, ini harus sudah selesai di sini nih. Kalau enggak kacau. Apakah kalau kepemimpinan itu bagus menang? Belum, harus melahirkan kepemimpinan yang menang. Jadi punya kapasitas untuk menang. Ini sudah masuk ke kontestasi. Kan mereka melahirkan, orang kafir melahirkan, orang sekuler melahirkan, semua melahirkan. Nah kita ini melahirkan ini enggak. Lah gimana bisa di sini? Ada saksi Islamnya bagus, tapi qiyadiyahnya enggak. Untuk masuk ke kontestasi itu harus 2 ini. Ini
Islamnya masuk, kiai dia masuk, belum tentu menjadi saksi faizah. Jadi kepribadian yang menang. Dia harus mampu menaklukkan para leader. Itu saya nyebutnya masuk ke area kontestasi. Masuk ke kontestasi aja kita nggak bisa. Gimana mau menang? Masuk ke kontestasi aja nggak bisa. Ibarat kau pimpin anakmu bagus, akhirnya kau latih bola. Yang pintar latih bola bisa nggak ikut pertandingan? Belum tentu. Kenapa coba? Kalah di penyisihan. Jadi harus masuk, berani masuk di kontestasi. Di kontestasi belum tentu menang, tapi latihan lagi sampai menang. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kontestasi, nyek langsung menang di perang Badar. Menang kan? Menang. Nah, doktrin kemenangan itu ditutup ke Muslim. Doktrinnya itu orang soleh yang kalah. Doktrinnya itu doktrin kekalahan. Padahal Nabi itu, saya omongin semua ke Ustadz. Nabi itu mewariskan kemenangan. Dan contohnya itu menang. Nah kalau ada perkara-perkara nggak ada contohnya, namanya bid'ah. Jadi bid'ah terbesar hari ini namanya kekalahan. Karena nggak ada contohnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi. Katakan ke orang yang ngomong sunnah bid'ah, Pak ada bid'ah yang nggak usah ribet inti bahas. Itu clear, semua sepakat. Namanya bid'ah kekalahan, termasuk mukamu itu. Yang suka sunnah itu adalah itu bid'ah kekalahan. Itu kalau kalah mulu. Nah kalau sudah tahu kontestasi itu luar biasa. Baru terasa bahwa kita perlu kerja lebih keras tuh di situ. Jangan nyalain orang. Gitu. Kenapa mereka begini? Gitu. Oh mereka, wah petarung besar. Maka saya suka mengatakan kalau di anak-anak muda. Kami kemarin saya ngisi di anak-anak muda di UI itu. Agak lama sudah itu. Saya bilang, kami sekarang nggak butuh banyak wacana. Kami sekarang butuh anak-anak muda yang berani bertarung dan menang pertarungan. Jangan wacana sudah selesai, wacana kita udah selesai. Kita ini udah selesai itu, rumusnya udah selesai. Kita butuh para petarung-petarung besar yang bisa masuk ke arena kontestasi dan memenangkan pertarungan. Kayak Habib Nurmagomedov lah yang nggak terkalahkan sampai sekarang. Gitu kira-kira gitu. Ini kan namanya petarung masuk pertarungan dan menang dengan cara api. Sekarang naik Islam Gomedov, Islam Kachev, apalah namanya, lahir lagi, tiba-tiba tuh bocah ya, Insya Allah, bayangannya kayak gitu. Muslim itu gitu dulu. Nah ini karena kita memang lama dijajah bersamanya, ini tumbuh lama-lama dengan izin Allah Taala. Gitu. Kalau saya anak-anak muda tak gituin. Tapi Insya Allah kalau kayak gitu dari awal tuh nyala nanti dia, nyala dia. Bukan dari awal wawe nyak nggak gitu. Memang nyala dari awal. Dia tahu perannya dan harus mengerjain apa. Kalau sudah masuk di kontestasi, insya Allah nggak ngeribetin orang Islam. Karena kerjanya udah banyak. Kenapa kok banyak orang Muslim ngeribetin orang Islam? Karena perkara nggak penting-penting. Karena nggak punya kerjaan penting. Kalau udah tahu kerjaan penting di kontestasi ini, yang kita semua, hampir semua kalah ini, ekonomi kalah, semua kalah ini, mereka nggak akan ngerepotin orang Islam. Karena mereka nggak ada kerjaan aja itu. Serius tuh kalau tahu, ya Allah. Petarung-petarung besar di sana. Kita tahu. Di bidang apapun. Di ekonomi, petarung-petarung besar. Di politik, apalagi petarung-petarung besar. Udah duitnya. You bayangin, sekarang uang narkoba itu 400 triliun. Dikemanain? Uang narkoba itu 400 triliun. Modal 1 juta dapat 1 miliar katanya. Pokoknya untungnya 1000%. Gitu. Kulakannya di titik tengah antara Vietnam, Kamboja, sama Cina. Kesana kulaan. Aku ketemu gitu. Duit ini dipakai apa? Ya dipakai itu. Jadi gimana kita mau menang? Kenapa? Karena harus ngamanin kan. Jadi harus sudah dari awal. Judi online itu 300 triliun. Makanya nggak ketangkep. Jadi ilmu yang sama bisa dipakai di narkoba. Kenapa narkoba nggak kebongkar-kebongkar? Kenapa yang kebongkar yang puja-puja? Ya karena 400 triliun. Itulah kontestasi namanya. Nah makanya bagi ulama yang ngerti datanya, kecuali nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti mau nggak kuat kita.
Mendingan kita ke masjid aja. Nah, itu beda lagi urusannya kalau gitu. Itu sudah bertarung dan lelah sudah bertarung, ya sudah. Ganti yang muda bertarung kalau kayak gitu. Tapi Bapak Ibu lihat itu pertarungan. Itu dari situ aja kita udah wele-wele gitu. Narkoba 400 triliun, judi online 300 triliun. Padahal untuk mendapatkan kemenangan hanya butuh 100 triliun. Menang nggak dia? Untuk menang cuma 100 triliun. Ya kalau kita triliun aja nggak punya. Masyarakat nggak perlu agama orang, yang penting duitnya tebel jadi. Ya wis pusing kita. Jadi harus paham betul namanya konstelasi itu betul. Makanya fungsi khilafah ini harus dikuatin supaya paham, makanya minimal kita paham dulu dan menangnya ntar juga. Ini paham juga kagak, mau tahu juga kagak, kayak orang bener aja. Bener nggak bener ujungnya. Itu. Karena nggak sedikit yang kayak gitu, kayak orang bener aja, bener nggak bener. Karena kurang bacaan aja, kurang literasi. Termasuk ini terakhir ada orang bener. Di zaman Nabi itu nggak ada hukum wajib, hukum makruh, hukum sunnah, adanya perintah sama larangan. Kurang bacaan lo, kayak orang bener aja. Ada mana ada? Nggak ada hukum wajib, hukum sunnah zaman Nabi. Ini mah orang-orang ulama belakangan aja ada wajib, ada haram, ada makruh. Adanya udah perintah sama larangan doang. Ini orang kurang literasi, kayak orang bener. Sejak kapan hukum itu cuma dua doang, perintah sama larangan? Jangan-jangan ini doktrin hukum positif, ini jangan-jangan. Hukum positif kan cuma dua kan, perintah sama larangan, nggak ada sunnah, nggak ada makruh dia. Wallahu a'lam. Jadi di konteks fungsi khilafah memang diabaikan, karena sudah ada menggunakan isu ini sangat politis, bukan fungsi doktrin. Ini kan fungsi doktrin, tapi khilafah itu maknanya sebuah bentuk negara. Ada-ada aja juga orang-orang. Itu nggak jelas juga itu fungsinya. Literasinya juga nggak kuat. Bentuk negara apa ya nggak jelas. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, Bapak sekalian, karena waktu juga ya, saya akhiri insyaallah minggu depan kita lanjutkan dengan tema yang ketiga mengenai tugas dakwah sebagai individu dan sebagai sebuah komunitas. Bapak Ibu mari sama-sama kita menghadap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil syakirin. Shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa walidina kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha. Ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghits asrif lana syu'una kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.